Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Masih di edisi review unit. Jadi kembali lagi, kemarin kan kita udah ngebahas tentang produk MG, ya kan, MG yang dapat lisensi dari L15 Defense Rail. Nah sekarang ini kita ngambil lagi produk dari MG Internasional. Dia dapat lisensi dari Strike Industry, ya kan. Jadi ini yang lebih difokusin namanya Gridlock nih, Gridlock Strike Industry Gridlock Modular Handguard. Jadi kalau kita lihat di Strike Industry itu kan memang dibuat diperuntukkan untuk senjata api ya. Nah dia itu memproduksi banyak sekali macam dari si Gridlocknya. Ada model seperti ini. Nah kalau lihat ke websitenya itu banyak sekali model-modelnya. Salah satu seperti ini yang direplika sama MG untuk dimasukkan ke atau ditanamkan ke unit-unit airsoft gun. Di sini kita teman-teman bisa lihat ada varian incinya atau varian panjang dari si handguardnya teman-teman. Ya. Ini yang paling kecil itu berapa inch? 7 inch ya. Drill 7 inch. Lalu yang ini tengah ada berapa? 11 inch. Dan yang paling panjang itu adalah 15 inch. Oke, jadi ini emang si Gridlocknya ini diperuntukkan untuk AR-15 kalau di real steel-nya teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin di unit airsoft gun-nya. Karena dia sudah mendapatkan lisensi dari Strike Industry, makanya di bagian body-body ini nih nanti kita lihat dekat itu ada marking-marking dari Strike Industry teman-teman. Ini cukup berat karena memang berbahan dasar mostly terbuat dari bahan metal, hanya menyisakan bagian popor dan pistol grip yang terbuat dari bahan polimer. Tapi jangan khawatir kalau lo emang sering berolahraga, ya kan, dengan unit-unit yang besar dan berbahan dasar metal ini, tentunya nggak masalah lah buat lo bawa-bawaan, apalagi udah tentu tahan banting dibandingkan unit-unit yang berbahan dasar polimer ataupun plastik sekalipun, ya kan. Nah, dengan panjang outernya ini aja lu bisa pergunakan untuk bermainan di outdoor teman-teman. Semakin panjang semakin jauh jangkauannya dibandingkan yang pendek ini gitu. Ini semua sama, keluaran dari AMG Internasional, dapat lisensi langsung dari si Strike Industry teman-teman. Tuh bentuknya makin keren ya, desain itu makin keren. Sekarang kita akan lihat dari dekat kayak apa sih marking-markingnya, lalu bentuk-bentuknya. Kalau dari dekat kan kelihatan tuh catnya, finishingnya gitu loh. Yuk. Oke teman-teman, ini kita lihat dari dekat. Jadi kalau kita lihat nih, MG dengan fokus pada bagian handguardnya, nih Gridlock, ini yang 7 inch, ya kan, dengan sistem M-lock, ya kan. Lubang-lubang ini model-model sistem M-lock nih. Tapi gue bingung ya, ada sedikit kayak lingkar-lingkar ini mengingatkan pada model handguard Kymot gitu loh. Tapi kalau Kymot pun nggak di tengah, dia ada di bagian ujungnya atau belakang sini gitu kan. Nah, ini handguard ini kepisah sama bagian body. Jadi kalau lu mau ganti model lain handguardnya, misalnya lu nggak mau pakai model Gridlock atau model yang lain atau model defense ataupun Kymot, ini kita bisa buka nih. Ada pin pakai kunci min ya. Kunci min, nanti kita akan tarik keluar nih, hanya tersisa bagian outer dan ada bagian si flash headernya nih. Ini flash headernya juga lumayan baru ya, modern gitu bentuknya, kita lihat tuh. Dan ini di dalamnya itu kopong. Biasanya kalau model seperti ini kan jatuhnya seperti silencer ya, besar seperti ini, dan dia juga ada busanya, dan ini ternyata kopong. Gue rasa nanti kalau kita tes tembak itu akan bunyinya lebih kenceng ya, jadi lebih besar bunyinya, nyaring gitu loh. Gitu. Nah, tadi gue udah coba sama Bang Adril, sepertinya sih bisa, karena di datanya pun ini model counter clockwise, artinya bisa kita buka, kita putar, kita ganti dengan model flash header lain kalau lo memang pengen punya yang lain, pengen bentuk lain lah artinya. Tapi di sini gue nggak berani coba karena masih baru. Tadi udah dicoba kita utak-utik bisa kebuka, cuman kita nggak mau lah. Biar teman-teman sini nanti bereksperimen kalau udah beli, gitu.
mundur ke bagian belakang. Tadi karena ini sudah mendapat lisensi dari Strike Industry, di sini kita lihat nih, kelihatan nggak logo Strike Industrinya tuh? Oke, ini terbuat dari bahan metal. Di atas juga ada sedikit rail buat naruh optik, dan pada bagian handguardnya juga ada optik lagi nih, tuh. Mungkin bisa buat naruh laser kali ya. Kalau di sini kan si optik misalnya G33 ataupun yang lain lah, gitu teman-teman. Nah, sekali lagi dia ini tidak ambidex teman-teman. Di sini ada selektor dan ada bolt cage-nya. Pada bagian sisi sebaliknya cuman ada mag cage-nya nih. Biasanya kan kalau yang kekinian suka semuanya lengkap ya, dari mulai selektor, mag cage, itu ada di bagian di dua sisinya. Gitu. Di sini ada marking Strike Industrinya gede dibanding sebaliknya kecil kan tuh. Dan bagian pistol gripnya desain seperti ini nih. Teksturnya ada di bagian tengah aja. Yang karena ini menggunakan baterai, jadi taruh dinamonya di sebelah sini. Oke, mundur lagi ke bagian belakang. Jangan mundur dulu. Kita lihat dulu nih rear side-nya. Bisa di flip. Ini terbuat dari bahan polimer, cukup gampang. Bisa ada beberapa brand yang memang agak sulit untuk menarik atau memflip pada bagian rear side atau front side-nya nih. Ini gampang. Jadi kalau lo pakai optik, ini cukup dilepas aja. Bagian belakang kita tarik cocking handle ini, biasanya buat ngebuka si cover bolt ketika kita ingin mengatur hop up. Nah, seperti pada video sebelumnya dari MG Internasional, ininya bisa kita ada sistem bolt lockingnya ketika kita ingin mengatur hop up. Biasanya kalau kita ngatur hop up dari brand yang lain, misalnya ya, itu kita tahan nih pakai tangan nih. Ini nggak bisa kita lepas nih. Kita harus nahan ini supaya si covernya ini tetap buka. Tapi kalau udah di CMG itu udah kita lepas, itu ngunci. Nah, di sini untuknya ya tadi gue bilang fungsinya menggunakan bolt lock. Sebenarnya kalau di unit aslinya atau GBBR ini untuk mengembalikan boltnya ketika pelurunya habis. Jadi boltnya ngunci ke belakang. Kalau unit GBBR atau unit aslinya. Tapi karena ini AEG, dia hanya untuk menahan si bolt covernya. Untuk mengembalikannya kita pencet ini, dia akan menutup. Jangan sampai ketutup teman-teman. Kalau lupa biasanya akan kena debu, jadinya itu bisa merusak sistem pada pengaturan hop up teman-teman. Begitu. Nah, pada bagian belakangnya, bastoknya sama seperti yang pada tadi unit L Launcher 15. Ya, Launcher sistem 15 sama bastoknya bisa di adjustable. Nih, kita tarik. Tuh. Dan ini nggak usah dipentokin. Misalkan kalau kita mau naruh baterai, yang unit zaman dulu itu dipentokin sampai ini kebuka semua si bastoknya, baru kita masukin baterai di bagian tubnya. Tapi kalau ini cukup sampai segini aja. Di sini ada pin. Pada bagian ujungnya kita pencet bersamaan. Buka deh. Tuh. Storage buat naruh si baterai. Nah, kebanyakan dari unit-unit produksi dari MG itu sudah menggunakan konverter T-plug. Gitu. Jadi kalau teman-teman dapat baterai yang konverternya Tamiya, bisa diganti di toko ini untuk menggunakan T-plug. Jadi bisa masuk. Jangan dipaksakan kalau konverter baterainya itu bentuknya Tamiya. Jadi harus sama. Kalau Tamiya ya di sini juga harus Tamiya. Kalau T-plug ya harus T-plug gitu teman-teman. Tapi sekarang juga udah ada yang jual kok. Dari mana ya? Nah, ini yang gue maksud dengan konverter Tamiya. Nah, ini T-plug. Jadi sekarang sudah ada konverternya ini supaya kalau lu punya baterai ujungnya itu menggunakan Tamiya, masukin sini. Lalu kita masukin ke T-plug, ketemu T-plug. Jangan yang ini dipaksakan ke sini.
gitu, bisa konslet teman-teman gitu. Tanya aja di toko apakah jual ininya atau enggak gitu teman-teman. Nah, tadi teman-teman bisa lihat nih ada berbagai ukuran dari si apa namanya handguardnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, semakin semakin panjang handguard, jadi itu semakin panjang atau semakin jauh jangkauan kita untuk menembak target. Sangat cocok dipakai di arena outdoor, ya kan? Karena memang jauh, karena memang luas ya. Tapi kalau lu bermain di arena urban atau gedung-gedung, ya kan, atau ruang-ruang sempit, lu bisa menggunakan yang model 11 ataupun bahkan menggunakan yang lebih enak dengan handguard 8 inch. Jadi fleksibel, lu bergeraknya sangat enak ketika memasuki bangunan-bangunan gitu. Sekarang kita akan coba tes. Kalau di datanya itu FPS-nya bisa sampai 380-an. Yang di sebelumnya di MG itu ternyata di kenyataannya hanya mencapai 350 FPS. Ini ada ini nggak, Jril? Magazine-nya. Boleh minta magazine-nya? Nah. Oh, magazine-nya terbuat dari bahan polimer, bukan plastik ya, polimer. Dan dia lagi-lagi memberikan magazine model low cap. Tapi dari desainnya ini cukup futuristik tuh. Ada banyak marking di bagian sisi sebelah sini. Jadi yang nggak dapet low cap, nggak dapet ini ya, dapat baby rollernya. Sekarang kita akan coba satu aja. Jadi teman-teman yang mau beli, ini ada 3 varian dari si gridlocknya, dari gridlock handguardnya teman-teman. Gue rasa kalau teman-teman punya model M4 lain, ya kan, mau lebih modern lagi, tinggal cari aja atau pesan di sini dari si MG untuk gridlock model-model seperti ini. Ini kayaknya model terbaru nih teman-teman. Gue juga baru melihat dari desain palanya itu beda dengan model M-Lock lainnya. Tuh, lebih keker dan futuristik aja sih, lebih modern lah, ya kan? Tuh. Mari kita marki chop. Oke teman-teman, sekarang kita akan nyoba yang dengan inch-nya lebih pendek nih. Yang 8 inch. Di sini ada yang 11 dan ada yang 15. Yuk kita coba berapa FPS-nya. Kita atur dulu nih ya. Ini magazine-nya low cap. Kita pakai semi dulu. Tes dulu apa yang dia nyambung enggak baterainya. Oke. Tes pertama belum keluar 290. Kedua ya 317. Wah, cukup tinggi juga naiknya teman-teman. Itu untuk single. Sekarang kita akan coba burst, apakah dia naik atau turun atau stabil. 318 ya, kisaran 318 sampai 320 kali ya. Oke, coba kita sekarang coba tembakan dari mode single dulu. Bagaimana performanya? Wah, cukup keras teman-teman tendangannya. Kita burst untuk bagian roofnya seperti apa? Cakep. Nah, kalau teman-teman pengen kapasitas BB-nya lebih banyak, cari yang high cap. Jadi ketika teman-teman buka, pastikan sudah tidak ada yang masuk ke dalam chamber. Kita tes sekali lagi. Kosong. Biasanya kalau kita habis nembak, kita buka, masih ada BB di dalam chamber, di dalam mesinnya. Jadi lu bisa, kalau lupa nembakin terakhir, bisa nembak orang misalnya. Ini udah kosong nih. Gitu teman-teman. Oke, ini sudah tersedia di toko Tosaurus.
AMG Gridlock dari mulai 8 inch, 11 inch sampai 15 inch. Lihat kan? Modern sekali, padat, compact, dan tentunya menyeramkan dari Strike Industri collab sama AMG. Salam jajan.